Wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga sejahtera. Jadi untuk hari ini kita pembahasannya tentang KB dulu ya. Untuk para ibu-ibu, calon pengantin, untuk pasangan yang sudah memiliki anak, monggo disimak videonya untuk menambah pengetahuan tentang KB untuk kehidupan selanjutnya gitu nggih. Kita bahas dulu sekarang adalah KB. KB adalah kepanjangan dari keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu adalah deskripsi tentang KB. Jadi KB itu banyak manfaatnya, teman-teman. Yang pertama adalah mencegah terjadinya anemia atau kurang darah. Yang kedua, mencegah terjadinya pendarahan yang terlalu banyak pada saat persalinan atau melahirkan. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau menjaga jarak kehamilan agar didikan atau mengoptimalkan tumbuh kembang anak dulu. Yang selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi kita berharapnya dioptimalkan untuk tenaganya, untuk kesehatannya, untuk nutrisinya, untuk kasih sayangnya, untuk gizinya, kita optimalkan dulu didikannya dengan cara ber-KB. Gitu ya. Jadi KB itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama adalah KB MJKP, yang kedua adalah KB non-MJKP. KB MJKP atau kepanjangan dari MJKP itu apa? Kepanjangannya adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Yang saya jelaskan hari ini adalah MJKP dulu ya. Untuk non-MJKP-nya saya jelaskan di kemudian hari gitu nggih. Jadi biar optimal gitu ya. Jadi kontrasepsi MJKP itu alat-alat kontrasepsi MJKP itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Yang pertama yaitu IUD atau intrauterine device, yang kedua adalah implan, yang ketiga adalah sterilisasi. Jadi KB ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah KB IUD atau spiral, itu adalah kontrasepsi yang berbentuk plastik ya, yang berbahan plastik berbentuk T. Ini tujuannya yang dipasangkan di rahim, tujuannya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Kelebihannya apa untuk spiral? Kelebihannya itu bisa dilepas kapan saja untuk spiral. Terus aman untuk ibu yang menyusui. Terus yang ketiga kelebihannya untuk mencegah kanker serviks atau endometrium gitu ya. Untuk kekurangannya masih terdapat resiko mengalami kehamilan, itu masih ada. Terus yang kedua, tidak nyaman dipasang, tidak nyaman di perut pada saat pertama kali baru dipasang. Jadi biasanya itu merasa nyeri di daerah perut bagian bawah, itu normal ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya untuk KB IUD. Yang kedua adalah KB implan. KB implan itu KB susu yang biasanya diletakkan atau dipasangkan di daerah lengan atas di sebelah dalam, biasanya di tangan sebelah kiri. Jadi implan itu KB susu adalah alat kontrasepsi yang berbentuk tabung, tabung plastik kecil, fleksibel yang berisi hormon. Gitu ya. Jadi kalau implan itu berisi hormon, tapi kalau IUD tadi alat tidak berisi hormon gitu ya. Jadi kelebihannya apa? Untuk implan ini kelebihannya hampir sama. Jadi untuk aman untuk ibu menyusui kelebihannya, terus memiliki efektivitas yang tinggi, terus mencegah kehamilan ya, memiliki efektivitas yang tinggi untuk mencegah kehamilan, terus menghindari resiko yang mengalami kanker kandungan dan radang panggul ya, itu kelebihannya. Untuk kekurangannya, efektivitasnya ini bisa berkurang jika ibu-ibu ini mengonsumsi obat-obat tertentu.
Contohnya obat untuk HIV, obat untuk epilepsi, itu efektivitasnya berkurang untuk implan. Nah, itu kekurangannya. Yang kedua, kemungkinan untuk terjadi infeksi itu ada. Ya. Jadi sekitar 20% wanita yang ber-KB ini bisa tidak mengalami mens atau head. 20%-nya wanita tidak mengalami head atau menstruasi. Itu kekurangan KB susu atau implan. Nah, untuk KB selanjutnya yang ketiga adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini bisa untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak. Kalau untuk ibu-ibu, nama lainnya adalah MOW, yaitu metode operasi wanita. Kalau untuk bapak-bapak itu MOP, metode operasi pria. Jadi bapak-bapak bisa ikut berpartisipasi ber-KB. Oke? Jadi MOW itu metode operasi wanita ini atau tubektomi itu dilakukan dengan menutup kedua tuba falopi dalam tubuh. Jadi menutup tuba falopinya, ditutup ya untuk operasi wanitanya. Gitu ya. Kelebihannya apa? Efektivitasnya itu tinggi. Tidak menimbulkan efek samping, gitu ya. Terus aman untuk ibu yang menyusui. Itu kelebihannya. Untuk kekurangannya, sterilisasi ini yaitu permanen, terus habis itu merasakan sakit, merasakan sakit atau tidak nyaman pada awal pemakaian atau pada awal kita selesai di operasi, gitu ya. Itu adalah kekurangannya. Untuk MOP atau metode operasi pria ini adalah vasektomi yang dilakukan dengan memotong. Jadi vasektomi yang dilakukan dengan memotong vasa deferensia, ya, fase deferensia atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju utera, gitu ya. Kelebihannya apa untuk MOP ini? Kelebihannya efektivitasnya juga tinggi, terus tidak menimbulkan efek samping. Nah, itu kelebihannya untuk para bapak-bapak, nggih. Untuk kekurangannya kemungkinan terjadi komplikasi, gitu. Jadi KB itu bapak-bapak, teman-teman ibu-ibu, pasti ada efek sampingnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ini tadi adalah penjelasan dari saya untuk macam-macam KB yang alat kontrasepsi yang MJKP. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk para teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk teman-teman. Nggih. Bisa langsung kalau ada yang ditanya bisa langsung komen atau messenger juga tidak apa-apa. Jadi untuk penjelasan non KB kontrasepsi non NJKP di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.